Halo semuanya. Jadi di video kali ini bakalan jelaskan tentang praktikum di week 6 ya, bahasa Haskell. Jadi di sini ada dia di mana ada realisasi konstruktor, yaitu ada konsol dan konsp, ada realisasi selektor reference elemen. Yang untuk konsol ini contohnya di sini kita bikin ada dua parameter yaitu dan sebagai eh, sebagai parameternya di mana itu harus dia bernilai integer jadi datanya harus integer. Dia itu harus menghasilkan sebuah list dari L dan dengan nilai dari si input dan si ini sebagai elemen terakhirnya. Baru cons SB ini ada L dan eh, tujuannya tetap sama, yang dimana itu sebagai elemen terakhir dari listnya. Tapi perbedaan antara cons SB dan konsol ini bisa dilihat tujuannya itu sama tapi parameternya berbeda. Tapi di sini kita menggunakan reverse list, yang dimana reverse list ini kita kita pakai eh, supaya mereverse dari listnya. Contohnya dari 123 menjadi 321 gitu. Dan di sini kita juga tetap menggunakan konsol gitu. Lalu dia ada ini first element, di mana first element ini mengambil elemen pertama dari list L. Contohnya ada 1, 2, 3. Nah, kalau kita pakai yang first element ini dia bakalan kasih output yaitu 1 gitu. Baru ada tail list, di mana tail list ini untuk mengembalikan list tanpa elemen pertama list 1. Jadi contohnya, kalau ada list dengan dengan apa? Dengan isinya 1, 2, 3, maka dia akan mereturn 2, 3 saja. Baru last element ini mengembalikan elemen terakhir list L. Jadi kalau ada contohnya 1, 2, 3, dia akan memberikan return itu yaitu cuman tiganya. Baru ada head list itu yang L ini parameternya, di mana L ini dia itu bertipe data integer dan list. Dia itu mengembalikan list tanpa elemen terakhir list L. Berarti kalau ada contohnya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dia itu bakal gitu kita pakai headlist ini dia bakalan menampilkan 1, 2. Lalu ini ada mid list, dia itu menghasilkan list dengan untuk elemen yang berada di tengah list L. Contohnya tadi adalah PGB ini. Jadi contohnya kalau dia kasus list kosong dia pasti nggak bakal ngasih apa-apa kan. Nah, contohnya lah kalau ada kasus list dengan jumlah elemen ganjil. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia akan bakal mengambil nilai yang tengah kan. Nah, kalau dia ngambil nilai tengah berarti dari 1, 2, 3, 4, 5 itu dia bakalan return nilai outputnya itu 3. Terus contohnya, di sini kalau ada kasus elemen genap, di mana jumlah dari si elemen ini genap kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau seandainya ganjil kan kita bisa tahu, ini segini. Tapi kalau seandainya dia genap berarti sama kalau pakai rumus median kan, berarti jumlah yang ini dia dibagi 2 seharusnya. Makanya kalau di sini boleh tengok penjelasannya, karena jumlah elemen dalam list adalah elemen genap, maka dua elemen yang di tengah adalah elemen pada indeks. 6 bagi 2 3, dan 6 bagi 2 tambah satunya itu 4. Oleh karena itu elemen tangkap pada elemen indeks 3 dan 4 itu ada 3 dan 4 ini. Ya, kan kalau ganjil dia gini. Nah, disinilah ada wise-nya. Ini kan mid index tambah 1 berarti 6, 3 tambah 1.
Nah, berarti indeks ketiga, indeks ketiga dan indeks keempat yang diambil. Ini ada eh, realisasi operator yang selanjutnya itu ada NB elemen. Dia itu untuk menghitung jumlah elemen dari list. Kalau listnya kosong, dia akan memberikan nilainya nol. Baru ada concat, yaitu menghasilkan sebenarnya belum aku nggak tahu siapa nih konkatenasi dua buah list. Contohnya bentar. Jadi concat ini dia itu sebenarnya kayak menggabungkan dua list menjadi satu list. Contohnya di list pertama kita punya nilai satu 2 3, baru di list kedua kita punya contohnya inilah, kita punya satu 2 3. Ini list pertama. Terus kita mau di list kedua itu ada 4 5 6 list kedua. Kalau kita pakai si concat ini, maka nilainya itu dia bakal berubah jadi dia bakal menghasilkan list baru 2 3 4 5 6. Ini dia kalau dia menggunakan concat. Baru selanjutnya, wait, tuh, baru selanjutnya kita punya reverse list, yaitu di mana ini dia memberikan list yang urutan elemennya yang berkebalikan. Contohnya, kita punya satu, dua, tiga. Nah, dia itu akan berubah menjadi tiga, dua, satu. Gitu dia. Baru selanjutnya kita bakalan jumpa next list, di mana menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar. Minimal list terdiri dari satu elemen. Jadi ini ah untuk menghasilkan nilai elemen list yang punya nilai terbesar. Contohnya yang kalau aku tangkap, kalau sini nyalakan 1 3 7 9, nanti dia hasilnya bakalan ngasih 9. Nah, di sini inputannya dia harus dalam bentuk list. Lalu di sini outputnya dia akan berbentuk integer, bukan dalam bentuk list lagi. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya kita bisa lihat ada eh, ini elemen ke n. Jadi inputannya, Tuhan Yesus. Mm. Jadi inputan yang ini dia itu harus dalam bentuk list. Jadi contohnya satu, dua, ya Tuhan Yesus, tiga, empat. Nah, ukuran list ini harus lebih besar atau sama dengan n. Berarti ukuran, jadi kan n itu kan elemen yang mau kita cari kan. Elemen n. Baru ukuran list kita definisikan sebagai X lah contohnya. X ukuran. Nah, berarti nilai X ini harus lebih lebih besar sama dengan N. Jadi nggak bisa nilai N yang ini lebih, lebih besar, nggak bisa lebih besar sama dengan C. Maksudnya, ntar nilai N-nya ini dia itu harus lebih kecil atau sama dengan dari si X. Gak bisa berarti contohnya lah. Elemennya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Gak mungkin kan kita mau nyari nilai apa?
N-nya itu 5, elemen kelima kita aja nggak ada gitu. Jadi dia untuk menampilkan, jadi contohnya lah kalau seandainya lah kita mau nyari elemen ke satu, ini nggak tahu lah aku sebenarnya ya kalau dalam bentuk Haskell itu dia gimana. Tapi yang ku tahu kalau dia nyari elemen ke n kan biasanya kan semua itu mulai dari nol. Baru ada satu, ada dua, ada tiga. Nah contohnya kita ngambil indeks mau ke elemen ke yang ketiga gitu kan. Nah kalau penamaannya dimulai dari nol, nah berarti dia akan nge nilai yang ini. Ntar dulu, nanti bingung pula kan. Eh, ntar. Nah kalau seandainya nilai kalau penamaannya itu dimulai dari si ini dari nol, maka yang diambil itu akan ini. Tapi kalau penamaannya itu dimulai dari satu, dua, tiga, empat, dari satu gitu, maka maka yang diambil itu eh ya kayak gini mau ngambil tiga kan elemen indeks ketiga. Nah, dia bakal ngambil ini. Karena kan kalau apanya kan nol, satu, dua, tiga kan. Nah, kalau seandainya dimulai dari satu, dari si satu ini, dia contoh satu, dua, tiga, empat. Dia bakal ngeritain hasilnya tiga gitu. Banding-banding kamu lah nanti untuk menjelaskannya gimana. Baru selanjutnya di sini ada sum list. Sum list ini dia untuk menghasilkan total dari nilai elemen yang terdapat dari list L. Jadi contohnya kalau kalau ada elemen kan ada satu, dua, tiga dalam satu list gitu, empat, lima. Nah, ini kan bakalan kan jadi fungsi si list ini untuk menjumlahkan ini semua. Jadi ini jadi ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah. Berarti kan ini hasilnya harusnya 15 dia gitu. Karena satu tambah dua, satu tambah dua tambah tiga tambah empat tambah lima begitu dia. Baru selanjutnya ada apa average list. Jadi inputannya nih, dia ini berbentuk list di mana kan nilainya ini double. Kenapa double? Karena dia bukan tentu integer hasilnya. Hasilnya. Jadi dia itu bukan yang cuma satu, dua, tiga. Bukan. Dia itu bakalan hasilnya itu kayak 1,1 atau 1,2 gitu. Karena kan nilai rata-rata kan ini kan bakalan dibagi. Jadi di kita pakai si sumlis ini untuk menjumlahkannya baru dibagikan dengan jumlah elemen. Mana itu NB elemen? Nih, menghitung jumlah elemen. Jadi semua itu saling saling apa ya bilang ya? Saling saling sama lah gitu, saling membutuhkan lah gitu, saling terpakai. Jadi contohnya lah tadi kayak yang tadi kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima, tuh kan. Nah, ini listnya. Kan totalnya ini semua kan dia kan sekitar 15. Dan jumlahnya satu, dua, tiga, empat, lima. Dibagi 5. Berarti hasil rata-ratanya itu bakalan 3. Baru fungsi kita selanjutnya, kita pergi ke selanjutnya. Itu kita mempunyai ini is empty. Is empty ini dia ini untuk ngecek bahwa apakah si list ini berisi berisi atau tidak. Makanya di sini dia inputnya itu harus dalam bentuk list, nanti dia outputnya itu bakal bentuk true false gitu. Baru sama juga ini one element dia sama juga inputannya itu dalam bentuk list, yang dimana listnya ini harus dia nilainya integer. Baru sini dia outputnya itu harus bulan
yaitu yes or no, true or false lah gitu kan, atau true or false. Dan dia ini untuk ngecek apakah si list ini dia satu elemen. Jadi kalau ada list kan, dia ini kalau supaya dia nilainya true, dia ini harus satu elemen, satu gitu atau dua gitu kan isinya kan. Nah, kalau seandainya dia nilainya lebih dari satu, nah dia bakalan nilainya false, begindang ke kanda. Baru selanjutnya di sini ada is equal. Nah, sebenarnya ini aku nggak tahu sistemnya dia is equal ini gimana. Cuman kayaknya ya, ini perbandingan dia ini untuk membandingkan satu list dengan list lainnya. Jadi ntar di sini kita punya dua list contohnya. Satu, nah ini contohnya, ini kita bikin dia namanya list 2 sama yang ini dia eh list 1. Jadi si fungsi is equal ini dia itu buat ngecek apakah si L1 sama dengan L2. Nah, ini kalau berdasarkan keterangan adalah benar jika list L1 sama dengan list L2. Berarti kan L1 sama dengan L2. Berarti dia pengecekan terhadap elemennya. Apakah ini sama, apakah ini sama, apakah ini sama, apakah ini sama. Dia, kalau ini contohnya kita punya L1 dan L2. Kan nilai setiap elemennya itu kan sama dia. Satu ada, dua ada, tiga ada, empat ada. Berarti dia ini bakal nilainya true. Nah, kalau seandainya kalau seandainya kita punya list, sebentar, kita punya list. Salah satunya itu sama dengan satu, dua, tiga. Nah, L2-nya itu ada 4, 5, 6. Nah, ini ini bakalan bernilai false. Kenapa false? Karena nilai dari si indeks 1 di L1 dan L2 dia itu nggak sama. Nah, satu kan beda sama 4, nggak sama. Walaupun nilai indeksnya itu sama-sama 3. Di sini kan indeksnya ada 3, sini juga indeksnya ada 3. Tapi tetap aja dia dihitung nggak sama karena dia bukan itu pengecekan tuh nilai indeksnya itu ada. Maksudnya nilai indeksnya itu sama. Dia itu lebih pengecekan elemen, nilai dari si elemennya itu sama nggak dengan yang di L2 apa di list yang lainnya gitu. Baru selanjutnya kita punya is member LX. Adalah benar jika X dari elemen list. Jadi di sini contohnya kalau adalah elemen, jadi ada list 1, 2, 3. Nah, kita mau ngecek nih apakah nilai kita kita apa ya, X ini nilai yang mau dicari di X ini ada pada list atau enggak. Karena kita mau nyari satu. Nah, ada nggak nilai satu ini di list ini? Ada kan? Ini kan dia sebagai elemen. Nah, dia itu akan menghasilkan nilai true. Tapi kalau seandainya nilai X-nya ini dia itu 4, dia itu menghasilkan nilai false. Kenapa? Karena nilai si 4 ini dia itu nggak ada di sini. Ada nggak dalam list ini elemennya 4? Nggak ada kan? Nah, makanya dia akan menghasilkan nilai false.
Baru selanjutnya di sini kita akan melihat is first. Ada is first, is last, baru is and be element sama is reverse sama x is x elemen ke n gitu. Nah, jadi di sini contohnya inilah. Enggak contoh sih, kita breakdown satu-satu aja. Jadi inilah is first. Dia ini untuk ngecek elemen pertama dari series itu enggak elemen enggak. Maksudnya si X itu betul nggak dia itu elemen pertama pada list L. Contohnya kita punya list A, B, C. Ini list kan, ini listnya. Terus kita mau ngecek X, apakah nilai A itu elemen pertama, elemen pertama. Betul nggak dia? Nah, kita tengok di sini elemen pertamanya apa? A kan? Nah, berarti nilainya dia bakalan true. Tapi kok kita bikin X-nya itu sama dengan B, nah, dia bakal ngasih nilai false. Karena indeks pertama pada list L, dia itu indeks pertama itu A, bukan B. Sedangkan B itu dia di indeksnya kedua. Begitu. Baru selanjutnya kita masuk ke islas. Sama juga sistemnya kayak yang isvars. Cuman bedanya islas ini dia cuman ngecek apakah nilai si X merupakan elemen terakhir dari si elemen L. Jadi contohnya kayak kita breakdown tadi, kita punya list L yaitu A, B, C. Nah, elemennya sendiri itu berbeda-beda. Nah, kita mau ngecek apakah di sini kan nilainya kan X kan untuk apa ya, inputan untuk parameternya. Nah, apakah nilai X ini kalau sama dengan C, apakah menghasilkan true jika kita menggunakan fungsi ini? Iya, kenapa? Karena jelas kita lihat di listnya ini ada A, B, C. Elemen terakhirnya itu C. Nah, kalau nilai X-nya sama dengan A, jelas dia bakal nilai false. Kenapa? Karena A itu nilai indeks pertamanya, bukan yang terakhir. Begitu. Nah, baru selanjutnya kita ada is and be element. Nah, coba kita lihat tengok lagi yang is equal. Tadi di is equal kan ini kan dia cuma mau menengok apakah elemen satu, elemen 2, dan elemen 3 itu sama dengan, ntar, ini harus dulu kita ganti warna dulu. Apakah sama dengan elemen 2, satu di sini, elemen 2 di sini, dan elemen 3 di situ. Nah, dia ngecek. Iya, dia ngecek satu-satu apakah sama gitu. Nah, itu kalau yang di is equal. Tapi kalau yang di sini, yang di NB elemen, dia itu cuma ngecek nilai elemennya ada berapa. Nilai indeksnya ya ini ada berapa. Nah, ini sama-sama 3 kan? Ini 3, ini 3. Maka dia hasilnya nilainya bakalan true. Tapi kalau seandainya di sini dia ada E4, nah, dia kan bakalan berubah kan. Dia nilainya jadi 4. Nah, kan 3 tidak sama dengan 4. Makanya dia aku menuliskan nilai false. Itulah perbedaan dari si is equal sama si NB element. Si is equal itu mengecek satu-satu elemennya. Elemen E1 di sini ada nggak di sini? E2 ada nggak di sini? E3 ada nggak di list kedua? Begitu. Baru
Di sini selanjutnya kita ada is reverse. Is reverse ini dia untuk pengecekan eh, list, ya pengecekan list. Jadi contohnya lah, kita punya list satu, L2, L3. Inilah elemennya kita bikin contohnya. Nah, kita mau kita punya pembandingnya itu sebagai L3, L2, L1. Nah, ini kan dia kan bakalan eh ini kan sebenarnya yang bagian sini dia kan reverse-nya ini. Heeh. Nah, dia bakal nilai true karena eh di sini kan L1 sebagai elemen pertama, L2 sebagai elemen kedua, dan L3 sebagai elemen indeks ketiga. Nah, sedangkan di sini L3 sebagai indeks pertama, L2 sebagai indeks kedua, dan L1 sebagai indeks ketiga. Berarti dia bakal nilai true karena dia sama tapi hanya posisinya saja yang dibalik. Kalau mengikut dengan yang ini, L3 di list 2 harusnya kan dia di posisi 3. L2 harusnya di posisi 2 dan L1 dia harusnya posisi 1. Kan sama aja, dia cuman berganti posisi aja gitu. Tapi elemennya tetap sama. Begitu dia. Baru selanjutnya kita punya fungsi lainnya. Hmm, sebentar. Ya di sini get list from input. Jadi, sebentar ya. Nah, kalau kita mengikut yang, sebentar ya. Nah, ini dia ini get list from input. Dia ini untuk mengubah inputan semua, segala macam jenis inputan itu berubah menjadi list. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya, wait, jadi get list from input ini contohnya lah. Kita memasukkan nilai, dia bakal membaca. Contohnya kita masukkan nilai 1, maka nilai berubahnya akan menjadi list. Dia elemennya 1. Contohnya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini menjawab pertanyaanmu kemarin. Dari mana sih Bang datang listnya? Dari mana gitu kan? Nah, kalau kita masukkan ada 1, 2, 3, 4. Nah, dia itu akan ngubah dalam bentuk list. 1, 2, 3, 4. Begitu. Baru kita masuk ke yang ini. Nah, di sini sebenarnya dia itu hanya penggunaan dari si kode-kode yang di atas. Jadi ini fungsinya. Jadi sini kita manggil si fungsi-fungsi yang sudah ada atau konstruktor gitu atau apalah gitu. Nggak tahu bahasanya di Haskell apa, tapi itulah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini dia bakal minta nilai di sini readline. Readline ini dia untuk membaca inputan kita. Nah, jadi nanti kalau seandainya pas kita jalankan kan, dia bakalan minta yang pertama itu, dia minta inputan. Nah, iterasi pertama dia bakal minta inputan. Nah, selanjutnya kita masukkan 2. Nah, 2 ini bakalan dialokasikan ke total list 1. Nah, baru em, ada variabel L1 di mana L1 ini mengubah nilai dari si total list ini menjadi list. Berarti yang kita masukkan 2 dia bakalan menjadi ini. Nah, baru selanjutnya totalis baru selanjutnya dia meminta inputan. Jadi iterasi kedua dia meminta inputan juga. Iterasi kedua. Nah, selanjutnya kita masukkan 3. Ini bakalan disimpan di variabel total is 2. Nah, dia juga di bawahnya juga dia sama kayak L1.
Ada L2 yang dimana dia untuk menyimpan nilai dari si totalis 2 ini menjadi si dari dalam bentuk list. Jadi ini dari integer dalam bentuk list jadi 3 gini. Nah, selanjutnya di iterasi ketiga dan selanjutnya sampai habis ada variabel n 1, n 2, n Tuhan, x 1, x 2, dimana dia ini minta minta inputan. Hmm. Di sini contohnya kita masukkan 4, 5, 6, 7. Nggak bisa. N1, N8 nggak bisa nih. Ini nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak bisa. Contohnya di sini kita main aman aja lah ya. Contohnya kita masukkan 1, 2, 3, 1, 2. Nah, baru di sini kita masuk. Di sini menggunakan konsol dan SB. Konsol dan cons SB. Jadi kalau merujuk yang pertama tadi, eh, konsol L kalau konsol yang ini dia menghasilkan list dari L dan sebagai elemen terakhir. Tapi kalau konsol SB sama juga tapi dia dengan metode yang berbeda. Dia pakai yang reverse input, itunya beda. Jadi kalau kita ini L1 contohnya lah, kok ini kita bikin dia ada 2, 3 gitu. Kalau sini ada 3. Jadi konsol E1 dia bakalan nampilkan eh, dia elemen terakhir 3. Dia menghasilkan 3. Sedangkan kalau yang kon SB sama juga dia menghasilkan di sini dia menghasilkan 3 juga dia. Jadi ya intinya kode yang di apa ini yang di main main do ini dia itu cuma penerapan dari si kode-kode yang di atas ini. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ya, ya sekian lah. Ya semangatlah belajar ya. Sering-seringlah mengeksplor. Oke, ciao. Bye bye.